Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka Sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa hamba-Mu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit, untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, "Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir," dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Renungan hari ini berjudul Properti Allah, ditulis oleh John Blaze. Sahabat ODB, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata properti? Mungkin pikiran Anda langsung terarah pada real estate seperti sebidang tanah atau sebuah bangunan. Namun Anda juga bisa mengartikannya sebagai sifat atau ciri yang dimiliki oleh seorang individu atau suatu benda. Misalnya, properti dari jenis kayu tertentu memberikan pemahaman tentang benda tersebut, seperti
apa tekstur kayunya, seberapa mudah kayu itu menyusut, apakah kayu itu tahan air, atau dengan kata lain, kualitas apa saja dari kayu itu yang dapat diandalkan. Saya dan istri biasa beribadah di gereja yang bergaya tradisional, dengan aktivitas doa bersama seperti berlutut, pembacaan kitab suci, dan perjamuan kudus. Dan salah satu doa yang kami ucapkan setiap hari Minggu mengandung kalimat ini. Tetapi Engkaulah Tuhan yang sama, dengan properti yang selalu penuh dengan belas kasihan. Nah, yang dimaksud di sini bukanlah harta benda, melainkan sifat atau ciri yang dimiliki oleh Allah. Dia menunjukkan belas kasihan, bukan hanya sekali, tetapi selalu. Sahabat ODB, Nehemia 9 menggambarkan bagaimana bangsa Israel berkumpul, berpuasa, mengenakan kain kabung, dan menaruh tanah di kepala mereka untuk mengakui dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka. Mereka memuji Allah atas kesabarannya di sepanjang sejarah Israel. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Allah bisa saja meninggalkan mereka atau membiarkan mereka mati, tetapi Dia tidak pernah melakukannya. Mengapa? Karena itu bukanlah sifat Allah, sebab Dia Allah yang pengasih dan penyayang. Sahabat ODB, dalam doa pengakuan dosa kita, kiranya kita juga memuji sifat Allah yang dapat diandalkan, yaitu belas kasihan-Nya. Sahabat ODB, apa saja sifat Allah yang Anda ketahui? Lalu bagaimana Anda akan memujinya untuk sifat-sifat tersebut? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena sifat-Mu selalu penuh dengan belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.